Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Al-Ghifari, NIM E321-20263. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori etika yang diberikan oleh Ibu pengampu mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Sebelum saya masuk lebih dalam tentang teori etika, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, etikos, berarti timbul dari kebiasaan, adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. KBBI, etika ialah ilmu tentang baik dan buruknya perilaku, hak dan kewajiban moral, sekumpulan asa atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak. Nilai mengenai benar atau salahnya perbuatan atau perilaku yang dianut masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi etika adalah suatu ilmu yang sebagai acuan atau pedoman untuk mengontrol tingkah laku atau perilaku manusia yang baik dan buruk, serta hak dan kewajiban moral manusia. Teori-teori etika, egoisme, Rahel 2004 memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme, yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis. Egoisme psikologis adalah suatu teori menjelaskan bahwa suatu tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkuat diri. Egoisme etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. Yang membedakan tindakan berkuat diri egoisme psikologis dengan tindakan untuk kepentingan diri. Egoisme etis adalah pada akibatnya terhadap orang lain. Tindakan berkutat diri ditandai dengan ciri mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain. Sedangkan tindakan mementingkan diri tidak selalu merugikan kepentingan orang lain. Utilitarisme berasal dari kata Latin utilis, kemudian menjadi kata Inggris utility yang berarti bermanfaat. Bertens 2000. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat diikat baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Perbedaan paham utilitarisme dengan paham egoisme etis terletak pada siapa yang memperoleh manfaat. Egoisme etis melihat dari sudut pandang kepentingan individu, sedangkan paham utilitarisme melihat dari sudut kepentingan orang lain. Hanya kepentingan bersama, kepentingan masyarakat. Deontologi, istilah deontologi berasal dari Yunani, deon yang berarti kewajiban. Paham deontologi mengatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak adanya kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi atau akibat dari tindakan tersebut. Konsekuensi suatu tindakan tidak boleh menjadi pertimbangan atau menilai etis atau tidaknya suatu tindakan, suatu perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik. Hasil baik tidak pernah menjadi alasan untuk membenarkan suatu tindakan, melainkan hanya kisah terkenal Robin Hood yang merampok kekayaan orang-orang kaya dan hasilnya dibagikan kepada rakyat miskin. Teori hak. Dalam pemikiran moral dewasa ini barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Sebetulnya teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi. Karena hak berkaitan dengan kewajiban, malah bisa dikatakan hak dan kewajiban bagaikan dua sisi dari uang logam yang sama. Dalam teori etika dulu diberi tekanan terbesar pada kewajiban, tapi sekarang kita mengalami keadaan sebaliknya, karena sekarang segi hak paling banyak ditonjolkan. Biarpun teori hak ini sebetulnya berakar dari
deontologi. Namun sekarang ia mendapat suatu identitas tersendiri dan karena itu pantas dibahas tersendiri pula hak didasarkan atau atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu, teori hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis. Teori utama, virtue teori. Dalam teori yang dibahas sebelumnya, baik buruknya perilaku manusia dipastikan berdasarkan suatu prinsip atau norma. Dalam konteks utilitarisme, suatu perbuatan baik jika membawa kesenangan sebesar-besarnya bagi sejumlah orang terbanyak dalam rangka deontologi, suatu perbuatan adalah baik jika sesuai dengan prinsip jangan mencuri. Misalnya, teori hak perbuatan adalah baik jika sesuai dengan hak manusia. Teori teonom sebagaimana dianut oleh semua penganut agama di dunia bahwa ada tujuan akhir yang ingin dicapai umat manusia selain tujuan yang bersifat duniawi, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan surgawi. Teori etika teonom dilandasi oleh filsafat Kristen yang mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Allah dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila tidak mengikuti aturan atau perintah Allah sebagaimana dituangkan dalam kitab suci. Sekian presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.